pengolahan bahan pustaka, bagaimana membuat katalog dan seterusnya. Nah, bagian saya adalah memperbaiki yang sudah rusak. Nah, yang rusak karena dipakai ya oleh siswa ataupun pengguna sehingga mengalami kerusakan. Untuk itu perlu adanya pelestarian bahan perpustakaan. Kalau bahan perpustakaan di sini jenisnya banyak sekali, Bapak Ibu ya. Ada tercetak dan non tercetak ya. Book material dan non book material. Nah, kita fokus kepada pelestarian bahan koleksi yang berupa buku ya. Yang sering kita temui adalah memang koleksinya dalam bentuk buku, artinya tercetak ya. Kalau yang dalam bentuk digital ya pada umumnya kita belum banyak yang memiliki, sehingga belum perlu adanya pelestarian ya. Apalagi di Provinsi Lampung itu masih sangat sedikit yang melakukan pelestarian bahan pustaka, terutama juga di Dinas Perpustakaan Provinsi juga belum begitu rutin di dalam melestarikan bahan pustaka, terutama koleksi-koleksi yang memiliki nilai sejarah ya, itu masih sangat sedikit. Ini adalah untuk sedikit ya gambaran tentang pelestarian bahan perpustakaan. Silakan Bu Eni, slide-nya Bu ditampilkan Bu. Halo Ibu. Silakan Ibu, materinya ditampilkan Ibu Eni. Halo Ibu, materinya Ibu. Ya, sebentar Pak, ini dari tadi itu muter gitu jaringan kayaknya. Karena kan dari kampus semua pada connect. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ya, sambil menunggu materi ya, karena Pak Marno ceramah dulu ya. Ya, baik. Sambil menunggu ya materinya. Baik Bapak Ibu, jadi salah satu problem ya, problem yang dihadapi oleh perpustakaan ya di seluruh dunia itu adalah laju kerusakan koleksi itu lebih cepat ya daripada laju koleksi yang ditangani melalui pemeliharaan. Jadi di sini ya itu perlu adanya pemeliharaan. Kemudian ada perawatan, kemudian perbaikan, alih media dari bahan perpustakaan tersebut. Jadi intinya adalah bagaimana agar koleksi-koleksi yang mengalami kerusakan itu bisa kita perbaiki sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemustaka, ya, oleh pemustaka. Biasanya di perpustakaan-perpustakaan baik itu sekolah, kemudian perguruan tinggi itu sering mengalami kerusakan, terutama lagi adalah sampulnya, sampul buku. Maka di dalam kesempatan pada siang hari ini saya fokus kepada pemeliharaan dalam bentuk fisiknya, fisik koleksi ya Bu ya. Fisik daripada koleksi. Di samping memang ada perawatan, kemudian alih media. Nah, itu memang juga perlu dilakukan, tetapi sering terkendala oleh dana ya. Dana itu memang pelestarian sangat membutuhkan dana yang banyak yaitu. Kemudian koleksi bahan pustakaan yang terbuat dari bahan kertas ya, itu baik berupa buku maupun bentuk lembaran ya, yaitu monograf, surat kabar, kemudian terbitan berkala ya. Kemudian naskah, kemudian ada lukisan ya,
kemudian leaflet dan brosur, kemudian koleksi fotografi, kemudian film negatif, ya, ataupun mikrofilm, mikroface, ya, itu adalah merupakan koleksi-koleksi yang memang membutuhkan pengelolaan yang membutuhkan dana tidak sedikit, sehingga jarang dilakukan oleh perpustakaan-perpustakaan, terutama juga di sekolah-sekolah, ya. Terus terang, kalau pelestarian bahan perpustakaan ini adalah kalau di Unila, ya, itu juga belum sampai kepada mikroface, mikrofilm, tetapi lagi baru fokus kepada dalam bentuk fisik daripada koleksi itu sendiri, ya. Nah, ini adalah materi kita pada siang hari ini. Kemudian deskripsi daripada materi ini adalah meliputi yaitu pengertian pelestarian, kemudian jenis bahan perpustakaan, kemudian juga kerusakan bahan perpustakaan, perencanaan pelestarian, pengorganisasian pelestarian, ya, pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan yang mencakup pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penyimpanan, dan alih media. Nah, di sini ada perencanaan Bapak Ibu, jadi nanti setelah materi ini kita bahas selesai, maka saya akan memberikan tugas, yaitu membuat sebuah perencanaan pelestarian, ya. Membuat tugas kelompok tentang perencanaan pelestarian. Jadi apa yang akan dilakukan dalam 1 tahun ke depan yang berkaitan dengan pelestarian bahan perpustakaan. Walaupun mungkin Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu, ya, yang sudah mungkin maaf ini yang sudah menjadi kepala sekolah, kemudian kepala perpustakaan, biasanya membuat program kerja, ya. Jadi ada program kerja 1 tahun ke depan apa sih yang mau dilakukan. Nah, yang berkaitan dengan materi diklat kita, yaitu tentang pelestarian, maka perlu adanya perencanaan, ya. Kalau bahasa pustakawan itu RKO, rencana kerja operasional. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu juga nanti buat, ya, sebagai tugas dari materi pelestarian bahan perpustakaan. Kemudian deskripsi singkat daripada materi ini adalah diharapkan, ya, Bapak Ibu, ya, peserta diklat ini bisa, ya, artinya mampu membuat sebuah perencanaan pelestarian, ya, juga pengorganisasian pelestarian, ya, bahan perpustakaan, kemudian juga melaksanakan perbaikan itu sendiri, ya, yang berkaitan dengan pelestarian bahan perpustakaan. Jadi itu adalah tugas Bapak Ibu ketika nanti sudah kembali bekerja, ya, bekerja di tempat masing-masing, apalagi ditugaskan sebagai kepala perpustakaan. Nah, itu banyak sekali tugasnya, di samping memang harus membuat program kerja dalam 1 tahun ke depan. Tapi juga membuat perencanaan tentang pelestarian atau pemeliharaan bahan perpustakaan yang berbentuk tercetak seperti buku tadi, ya, yang sampulnya sobek, kemudian halamannya hilang, itu perlu diadakan namanya perbaikan, sehingga akan bisa dimanfaatkan kembali oleh pengguna perpustakaan, ya. Nah, ini kemudian kompetensi dasar, ya, dari diklat ini adalah diharapkan setelah mengikuti ini, ya, Bapak Ibu bisa memahami, ya, arti pelestarian, kemudian jenis bahan perpustakaan, kemudian jenis kerusakan bahan perpustakaan dan cara mengatasinya.
Jadi Bapak Ibu harus lebih lebih mengenali jenis-jenis koleksi ya. Jenis-jenis koleksi. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah membahas tentang koleksi-koleksi apa saja sih yang dimiliki oleh perpustakaan. Nah, Bapak Ibu juga harus lebih mengenal. Di samping memang harus melakukan pelestarian bahan perpustakaan ya. Kemudian jenis kerusakannya ya. Nah, jenis-jenis kerusakan ini banyak sekali Bu ya. Bapak Ibu, kalau saya di perpustakaan itu saya golongkan menjadi tiga jenis kerusakan ya. Jadi ada kerusakan ringan ya, kemudian kerusakan sedang dan kerusakan berat ya. Kalau ringan itu bisa langsung kita perbaiki ya. Kita perbaiki saat itu bisa langsung selesai. Tetapi kalau yang kerusakan tingkat sederhana ya atau sedang itu biasanya ya agak lama sedikit ya. Kemudian ada kerusakan yang berat. Kalau kerusakan yang berat biasanya buku-buku yang halamannya tebal sekali ya, tebal, kemudian halamannya hilang, kemudian sebagian dimakan oleh kutu buku ya. Ini sehingga perlu diadakan opnam, kalau kata orang sakit di opnam, tapi kalau buku perlu waktu yang lama kalau buku yang rusak berat. Ini ada kompetensi dasarnya. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah dapat merencanakan pelestarian bahan perpustakaan ya, melaksanakan pelestarian bahan perpustakaan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan. Jadi tadi sudah saya sampaikan di pembukaan tadi bahwa perencanaan itu sangat dibutuhkan ketika kita akan melakukan sebuah pekerjaan ya, ini. Jadi kalau yang saya lakukan sehari-hari di Unila itu adalah di awal tahun biasanya kita membuat namanya RK, rencana kerja operasional. Rencana kerja operasional bisa disebut juga adalah program kerja khusus bagian pelestarian bahan perpustakaan. Nah, kemudian kalau untuk Bapak Ibu tentunya ya tidak cukup hanya program kerja pelestarian, tetapi secara umum kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan itu sendiri mau melakukan apa. Nah, itu adalah yang harus dilakukan. Nah, ini jadi kompetensi dasarnya ada itu. Jadi bisa membuat suatu perencanaan, maka nanti kalau setelah materi ini selesai kita bahas, kita akan memberikan tugas kelompok yang berkaitan dengan pelestarian bahan kemudian indikator ya. Nanti Bapak Ibu mengikuti iklan secara umum tentang perpustakaan ini, yaitu menyebutkan ya pengertian pelestarian itu apa, kemudian menjelaskan jenis kerusakan bahan pustaka, kemudian melaksanakan atau menyusun rencana pelestarian dalam 1 tahun ke depan. Itulah harapannya ya, indikator dari keberhasilan itu sendiri. Nah, kita masuk kepada pelestarian bahan perpustakaan. Kita fokus kepada koleksi ya Bapak Ibu ya. Fokus kepada koleksi tercetak ya. Kalau yang non tercetak itu juga bisa kita lakukan ya. Nah, itu. Jadi pelestarian bahan perpustakaan yaitu usaha melestarikan bahan perpustakaan dari isi informasi ya, kemudian
bentuk bahan pustaka itu sendiri, ya. Jadi definisi daripada pelestarian itu adalah melestarikan bahan perpustakaan dari isi informasi. Yang pertama adalah isi informasi itu sendiri, ya. Kalau perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan daerah, perpustakaan ya terutama perpustakaan daerah yang ada di daerah itu perlu melakukan namanya melestarikan bahan informasi, karena memang banyak koleksi-koleksi yang Aku nggak tak pasang. Oke, ya. Terus bahwa pelestarian bahan pustaka. Jadi saya ulangi bahwa melestarikan bahan pustaka itu dilihat dari dua sisi, yaitu informasinya, kemudian bentuk daripada koleksinya itu sendiri. Jadi yang pertama adalah bentuk atau fisik daripada koleksi, kemudian yang kedua adalah informasinya, ya. Jadi kerusakan kalau memang memiliki peralatan yang cukup, ya disarankan lebih baik dibuat dalam bentuk media lain, ya, bisa dibuat digital. Kalau itu memang memiliki dana yang cukup. Tetapi kalau kita memang belum memiliki peralatan yang memadai, ya kalau bahasa Jawa ala kadarnya, ya, ala kadarnya yang bisa dilakukan di sekolah masing-masing. Nah, itu adalah upaya, ya, untuk bisa melakukan pelestarian bahan perpustakaan. Next, Bu, ke slide yang selanjutnya. Halo, ini, Ibu. Pak. Romawi 2 pelestarian ketiga, ya. Ini sudah ya, Pak? Bawah ya, terus. Bawah. Yang ini. Next, terus. Ya, next, terus. Terus, Bu, pelestarian perpustakaan. Jadi itu Bapak Ibu, jadi bagaimana kita melestarikan koleksi bahan perpustakaan, ya. Karena jenisnya banyak sekali, ada yang tercetak dan non cetak. Kita fokus kepada yang tercetak, sehingga koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan sekolah Bapak Ibu itu bisa diperbaiki. Kalau di perpustakaan Unila adalah yang banyak adalah rusak sampulnya, ya, kemudian juga halamannya. Nah, ini perlu dilakukan perbaikan, ya, karena dengan adanya perbaikan maka akan menghemat biaya, ya. Tidak perlu lagi membeli buku baru, ya, tetapi bisa buku yang ada, koleksi yang ada bisa kita perbaiki sehingga bisa dimanfaatkan kembali oleh pemustaka, ya, pemustaka kita. Next, Bu, terus, Bu. Nah, kemudian tujuan daripada pelestarian. Nah, tujuan pelestarian adalah menyelamatkan nilai informasi dokumen. Ya, jadi tujuan kita melestarikan, ya, koleksi itu adalah untuk menyelamatkan nilai informasi dokumen. Ya, kalau dokumen-dokumen yang memiliki nilai sejarah, ya, nah itu perlu perlu diperbaiki, ya, perlu dialih bentuk, ya, sehingga informasinya tidak akan hilang, ya itu. Jadi naskah-naskah kuno itu adalah biasanya yang menyimpan, ya, atau yang mendokumentasikan adalah perpustakaan-perpustakaan daerah, ya, atau perpustakaan provinsi, ya.
Umumnya kalau pustakaan sekolah saya kira belum banyak koleksi-koleksi yang nilai informasinya sangat tinggi ya. Kemudian yang kedua menyelamatkan fisik dokumen. Jadi fisiknya, jadi kalau fisiknya rusak kita perbaiki. Ya. Fisiknya rusak perbaiki. Kemudian yang ketiga mengatasi kendala kekurangan-kekurangan. Jadi dengan adanya perbaikan, ada pelestarian, ya, maka kita akan bisa menghemat uang. Kemudian dengan adanya pelestarian, karena dialih bentukkan sehingga akan mempercepat mencari informasinya, karena sudah digital tadi. Selesai nanti. Izin Pak Evan di unmute Pak. Kemudian selanjutnya adalah fungsi, ya, fungsi daripada pelestarian. Ya. Halo Bu Eni, fungsi pelestarian Bu, slide-nya Bu. Ini slide-nya nggak jalan ini Pak. Nah, Ini nggak bergerak. Slide nggak jalan, Pak. iya ini. Slide-nya Mas nggak bergerak. Kalau di layar sudah fungsi pelestarian, Pak. Di kami masih deskripsi. Belum Bu, di sini masih tetap deskripsi singkat Bu. Ya, gimana Pak Wayan? Masih ini belum ini ya? Masih deskripsi singkat kan munculnya ini. Iya, ini nggak berubah. Berubah ini. Apa di-share di ini materinya biar sambil ini di. Oke, kami share materinya di grup juga ya, di grup diklat ya. Padahal di sini sudah di-share ini, tapi nggak jalan. Ya, di-share Ya, aja. mungkin jaringan. Baik Bu, ya sambil melihat di apa HP Bapak Ibu juga bisa. Saya membahas langsung di sini ya, nggak apa-apa. Jadi fungsi pelestarian yaitu agar koleksi perpustakaan ya, itu tidak mengalami kerusakan dan seterusnya ya, sehingga terhindar dari berbagai kerusakan ya. Itu ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi melindungi. Nah, jadi yang dilindungi tidak hanya barang-barang yang bergerak, tapi koleksi juga perlu perlindungan. Jadi agar koleksi tetap baik, tidak rusak, maka sebelum koleksi disajikan, kalau memang perlu ada dananya, biayanya, itu diberikan. Iya, yang dicari itu kan? Iya. Untuk diberikan. Ya, untuk pencegahan bisa dengan sampul ya, sampul plastik ataupun sampul yang memang tidak mudah rusak sehingga koleksi yang kita miliki tidak akan mudah sobek ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pengawetan ya. Jadi dengan adanya perbaikan maka koleksi yang kita miliki akan tetap awet ya, karena sering kita pelihara, kita perbaiki. Jadi perlu adanya perbaikan ya, perlu adanya perbaikan. Kemudian fungsi kesabaran. Nah, orang yang ada di bagian pelestarian, Pak Wayan ya, Pak Evan, memang perlu ada fungsi kesehatan ya. Mohon maaf, fungsi kesehatan. Jadi adanya pelestarian, maka juga akan adanya kesehatan. Jadi koleksi-koleksi yang kita miliki akan tetap bersih. Nah, walaupun kenyataan yang ada sekarang biasanya di perpustakaan adalah koleksinya berdebu, ya, rak-raknya juga berdebu. Nah, ini adalah tugas kita bersama. Jadi buatlah perpustakaan itu senyaman mungkin dan sebersih mungkin. Ketika masuk ke perpustakaan itu harum ruangannya, ya Pak Wayan, Pak Evan, ya. Jadi ruangannya harum, ya, bukan panas.
Jadi kalau perpustakaan panas, kemudian pengap, wah, gimana mau betah di perpustakaan, ya kan? Maka harus dibuat perpustakaan itu senyaman mungkin. Ya, jangan mengikuti kemauan kita, tapi kemauan pemustakanya. Maunya apa sih? Siswa-siswa itu biar betah di perpustakaan. Nah, salah satunya adalah fungsi pelestarian tadi, membuat ruangannya bersih, raknya bersih, bukunya rapi, bagus. Bukan berarti rapi tidak pernah dipinjam ya, tetapi dengan adanya pelestarian maka buku juga akan berdampak pada kesehatan. Jadi ketika orang mau membaca buku, bukunya bersih, maka orang juga nyaman ya. Tetapi kalau bukunya kotor, raknya juga kotor, berdebu, maka orang akan membaca, mengambil pun malas. Nah, ini adalah tugas kita bersama untuk merubah merubah agar perpustakaan ke depannya itu nyaman ya, nyaman untuk para penggunanya atau pemustakanya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi pelestarian, juga mengajarkan tentang bagaimana sih memperlakukan koleksi. Nah, itu adalah ada nilai pendidikan. Jadi bisa kita mendidik pemustaka, pengguna perpustakaan agar tidak misalkan melakukan mencoret-coret atau buku menulis sesuatu di koleksi. Itu adalah fungsi pendidikan. Nah, ini adalah tugas kita bersama ya, agar koleksi tetap baik, tidak ada tulisan-tulisan di dalamnya. Maka fungsi daripada pelestarian adalah pendidikan. Bagaimana sih? Maka perpustakaan biasanya perlu ada rambu-rambu ya, tidak boleh menulis sesuatu di koleksi, atau dimohon tidak membaca buku dengan tangan kotor atau hal-hal yang lain. Nah, itu adalah pendidikan. Kemudian fungsi kesabaran. Nah, kalau orang di bagian pelestarian tentunya memang harus sabar, karena bukunya banyak yang rusak, Pak Wayan ya. Banyak yang rusak, sambolnya lepas. Nah, jangan-jangan waduh nanti Pak Wayan kerjaan perpustakaan kok malah melem buku, memperbaiki buku dan seterusnya. Itu adalah salah satu bagian dari pekerjaan perpustakaan. Nah, jadi ya kalau memang punya duit ya dikerjakan ke pihak ketiga, tapi kalau belum mampu ya kita lakukan sendiri. Ini karena pelestarian bahan pustaka itu banyak sekali ya. Bisa adanya juga fumigasi dan seterusnya. Kemudian fungsi sosial. Nah, perpustakaan juga memiliki fungsi sosial. Artinya tidak hanya kita mentang-mentang kita sudah lengkap koleksinya, udahlah bodo amat perpustakaan sekolah yang lain. Nah, itu tidak boleh ya. Artinya kita harus adakan kerjasama dengan perpustakaan lain, sekolah lain. Bisa tukar koleksi yang paling banyak apa misalnya, nah, yang sedikit apa, maka bisa dengan cara tukar menukar ya. Nah, itu adalah fungsi sosial kita ya, dari bagian pelestarian. Kemudian fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekonomi itu adalah koleksi-koleksi yang rusak kemudian masih bisa kita manfaatkan, kita perbaiki sehingga akan menghemat biaya untuk pengadaan atau pembelian buku. Nah, jadi ada sisi ekonominya, jadi menghemat. Kalau tadi beli buku satu buku 50.000, cukup diperbaiki 5.000, habis alat atau perlengkapannya 5.000 sudah cukup, bisa disajikan lagi. Nah, ini adalah fungsi ekonomi. Kemudian fungsi keindahan. Nah, biasanya ibu-ibu itu senang sekali yang indah-indah. Ya, yang indah-indah.
maka perlu buku yang rusak dibuat seindah mungkin. Nah, seindah mungkin ya. Kalau tadi sambolnya lepas, kemudian jilidannya lepas, ya, sambolnya sobek, maka diperbaiki ya, sehingga akan membuat keindahan. Nah, jadi dibuat seindah mungkin koleksinya agar pemustaka atau pengguna bisa memanfaatkan dengan senang ya. Nah, itu adalah fungsi daripada pelestarian. Jadi banyak beberapa fungsi ya. Ada 8 fungsi pelestarian bahan perpustakaan. Nah, ini. Kemudian unsur pelestarian. Next, Bu. Unsur-unsur pelestarian. Ya, kalau di slide ini tidak bisa bergerak ya, nggak tahu apa sinyal ya mungkin. Yaitu manajemen. Jadi unsur pelestarian yang pertama adalah manajemen. Jadi harus ada manajemennya. Jadi manajemen adalah ya kepala sekolah ya yang memiliki kebijakan, yang memiliki keputusan adalah kepala sekolah ya. Kemudian kepala perpustakaan, biasanya kepala perpustakaan mengajukan kepada kepala sekolah bagaimana sih agar koleksi-koleksi ini bisa dimanfaatkan lagi ya yang mengalami kerusakan. Jadi ada manajemennya. Bagaimana sih agar koleksi tetap bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua adalah unsur tenaga. Nah, tenaga. Makanya Bapak Ibu diikutkan diklat ini adalah dalam rangka memenuhi tenaga. Jadi perpustakaan itu kalau perpustakaan sekolah paling banyak orangnya 3 orang ya. Ada juga satu sekolah mungkin kepala sekolah merangkap pegawainya. Betul Pak Wayan? Halo. Ya. Betul Pak. Betul ya. Sendiri Pak ngerjain perpusnya Pak. Nah, jadi udah kepala perpustakaan, kemudian ngolah bahan pustaka, pelestarian bahan pustaka, wah, banyak sekali ininya, tanggung jawabnya. Tidak ada pembantu ini. Padahal minimal ya 2 orang lah, 3 orang, jadi tidak sendirian. Ya, kalau di perpustakaan perguruan tinggi biasanya sudah dibagi-bagi per kegiatan ya. Kalau di Universitas Lampung itu sudah ada bagian pengadaan sendiri, bagian pengolahan sendiri, kemudian bagian layanan sendiri. Nah, jadi sudah ada bagian masing-masing. Walaupun kenyataan yang ada sekarang di perpustakaan Bapak Ibu ya semuanya dirangkap ya Bu, dari kepala sampai kebersihannya mungkin ya. Nah, ini adalah tanggung jawab Bapak Ibu sekalian untuk merubah bagaimana sih perpustakaan agar nyaman. Nah, jadi kembalinya dari diklat ini Bapak Ibu ya, buatlah perpustakaan itu nyaman. Begitu masuk harum ruangannya, semerbak ya Mas Wayan ya. Kalau sudah orang bau harum itu sudah di mana sih itu? Wah, di perpustakaan. Nah, apalagi dibeli AC ya, tambah nyaman ya Pak Wayan. Ya, Pak. Ada AC-nya ya, kemudian tempatnya bersih, wah, nikmat. Nah, itu adalah kita yang harus merubahnya. Nah, kemudian kalau memang perlu juga ada laboratorium. Nah, artinya tempat khusus untuk melakukan kegiatan perpustakaan. Ya, kalau di Unila sudah ada bagian masing-masing sehingga tidak saling bertumburan. Kalau di sekolah Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu yang jadi kepala perpustakaannya ya jadi kepala, kemudian ya jadi pengelola mengadakan buku, mengolah buku, merawat buku, kemudian meminjamkan buku. Jadi semuanya
ditangani sendiri. Jadi Borongan. borongan Bapak ya. Jadi ada pekerjaan yang sangat luar biasa. Makanya Bapak Ibu ya, nanti ada tugas membuat perencanaan pekerjaan khusus pelestarian bahan perpustakaan ya. Jadi Bapak Ibu nanti buat perencanaan 1 tahun ke depan koleksi apa saja yang rusak didata, kemudian diajukan ke kepala sekolah, minta dananya. Oh, dimintakan dananya Pak, Bapak Ibu ya. Nah itu adalah tugas kepala perpustakaan, mengupayakan koleksi-koleksinya agar tetap baik. Nah ini. Kemudian yang keempat ya, yaitu dana. Nah, kalau sudah menyangkut dana itu tidak perpustakaan sekolah, tidak perguruan tinggi, sama saja Pak ya. Bapak Ibu kalau sudah menyangkut dana biasanya itu sama saja ya. Di perguruan tinggi juga demikian ya, ketika kita meminta sesuatu ya, itu waduh belum ada dan seterusnya. Maka tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa pelestarian bahan perpustakaan kita lakukan ya ala kadarnya. Artinya kalau adanya cuma gunting ya pakai gunting, tapi lebih bagus kalau sarananya, perlengkapannya dilengkapi ya, sarannya dilengkapi. Nah, ini adalah tugas Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah unsur-unsur daripada pelestarian bahan perpustakaan ya. Baik, kita lanjut ke sejarah bahan perpustakaan. Nah, jadi bahan perpustakaan itu mengalami perkembangan Bapak Ibu ya, mengalami banyak perkembangan dari ya. Jadi banyak mengalami perkembangan ya, artinya dengan adanya perkembangan dunia ya, dari zaman yang tadinya zaman apa itu? Kalau Mas Wayan masih hafal nggak? Ada beberapa zaman sebelum zaman manusia pertama lahir. Ini kan ada revolusi manusia. Apa Pak Wayan? Kan ada pelajaran sejarah. Ya, pertama manusia kan berburu ya, berburu. Setelah berburu ke apa itu, berubah ke bertani, industri, teknologi. Nah sekarang kita ke zaman teknologi ya, zaman yang serba digital. Nah sejarah bahan pustaka juga mengalami berbagai perkembangan ya, yang tadinya juga dari tanah liat, dari tulang-tulang, itu ketika orang akan menulis sesuatu ya bisa di kulit binatang dan seterusnya. Tetapi pada era hari ini adalah era digital, maka perpustakaan sudah mulai ke hal yang digital. Nah, walaupun kenyataannya ya kita masih juga banyak yang dalam bentuk tercetak seperti buku. Nah ini, jadi masih banyak sekali perpustakaan kita yang yang menggunakan koleksi dalam bentuk kertas ya, tercetak. Nah, ini di samping memang ada koleksi-koleksi dalam bentuk digital. Jadi itu Bapak Ibu ya. Kemudian nah, perkembangan sesuai dengan perkembangan daripada media-media bahan perpustakaan ya, itu juga banyak sekali yang ada. Hingga hari ini sudah banyak sekali media-media yang dapat kita gunakan ya. Sekarang apalagi sih susahnya kita mencari informasi ya di internet ya, tetapi tidak menutup kemungkinan ya koleksi yang dalam bentuk tercetak tetap masih akan kita gunakan ya. Kalau ketika mati lampu ya sudah tidak bisa kita membaca, tetapi kalau dalam bentuk tercetak kita akan masih tetap bisa memanfaatkan ya, memanfaatkan koleksinya itu. Next Bu.
ini. Nah, terus bawah. Ya, lagi terus. Nah. Ini zaman kertas. Nah, jadi zaman kertas dimulai pada perpustakaan Alexandria ya. Yaitu adalah memiliki koleksi-koleksi tanah liat ya. Kemudian pada pasca kertas yaitu sudah teknologi hari ini adalah maka perpustakaan sekarang tidak lagi dalam bentuk tercetak, tetapi juga masih kita pertahankan. Pada umumnya perpustakaan adalah perpustakaan hibrid ya, yaitu koleksinya ya terdiri dari tercetak dan non cetak, maka disebut perpustakaan hibrid atau hibrida. Jadi sebagian mudah teknologi, sebagian masih tercetak ya. Ini. Jadi kedepannya perpustakaan tentunya akan lebih ke digital. Next, Bu. Kemudian penyebab kerusakan. Nah, ada beberapa penyebab kerusakan bahan perpustakaan. Yang pertama adalah faktor biologi. Nah, jadi Bapak Ibu perlu dilihat ya perpustakaan kita masing-masing. Diperhatikan apakah perpustakaannya itu lembab, pengap. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Karena biasanya rayap itu senang kepada tempat yang lembab-lembab. Rayap kemudian kutu buku. Nah, sudah pernah lihat Bapak Ibu kutu buku? Pak Wayan? Belum. Belum. Jadi biasanya kutu buku itu ada di dalam halaman-halaman buku. Nah, buku yang bolong-bolong itu biasanya dimakan oleh kutu-kutu buku itu, Bapak Ibu ya. Kalau di perpustakaan saya pernah menemukan buku yang berlubang di dalamnya sehingga sudah apa ya tidak bisa diperbaiki karena memang sudah berlubang-lubang. Nah ini. Nah, faktor biologi ini perlu sangat diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Jadi apalagi binatang pengerat, nah, kemudian jamur. Kalau tikus tidak pernah memakan kertas, tetapi senangnya apa? Disobek-sobek. Makan rak bukunya, Pak. Ya? Rak buku. Ya, jadi bukunya yang dicacah-cacah. Padahal dia tidak memakan kertas tidak. Kecuali kalau apa? Rayap ya, rayap. Kemudian kutu buku. Nah, ini. Kemudian faktor kimia ya, misalkan adalah lem ya, itu juga akan berpengaruh terhadap kalau kandungan zat asamnya terlalu banyak kan juga akan mudah rusak ya, mudah rusak. Kemudian faktor udara ya, cahaya, debu, suhu dan kelembaban ya. Jadi maka disarankan kalau bisa perpustakaan Bapak Ibu dipasang AC. Nah, jadi AC Pak ya. Jadi tugas berikutnya Bapak Ibu harus dibelikan AC ini Pak. Minta kepada kepala sekolahnya itu ya. Nah itu maka harus buatkan perencanaan tadi. Jadi selama 1 tahun ke depan itu agar perpustakaan bagus, baik, nyaman, dibuatkan program kerjanya. Apa yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan. Ini adalah tugas kita semua ya, agar perpustakaan itu nyaman. Jadi cahayanya juga bagus, tidak berdebu ya. Kemudian dipasang pengukur suhu ya. Ya, pengukur suhu. Jadi ada kelembabannya berapa ini ya. Kalau AC adalah sampai 16 ya, 16 Celcius ya, untuk standar sampai 24 itu biar koleksi kita tetap awet ya. Kemudian faktor-faktor lain ya,
faktor lain ini juga jarang, ya, terkecuali kalau perpustakaan itu kena gempa bumi, ya. Itu juga akan mengalami kerusakan. Ya. Kemudian kebakaran, nah ini juga perpustakaan juga perlu antisipasi kalau ada kebakaran, maka perlu namanya apa itu tabung pemadam kebakaran. Alah boro-boro tabung Pak, kan? Kalau ada sekolah ya Mas Pak Payan. Mas Ivan, ya boro-boro tabung gas, wah dipasangin, baik nggak dipasang, kan? Panas, Pak. Nah, ini tugas Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi bahwa perpustakaan itu kalau selama ini ya dikesampingkan, nah dengan adanya dicat ini Bapak Ibu harus dirubah biar apa ya? Perpustakaan itu benar-benar nyaman ya. Nyaman orang ke perpustakaan, udahlah ngadem dulu lah di perpustakaan. Nah, para guru kan kalau tempatnya enak kan udah ngadem aja lah di perpustakaan sambil membaca buku. Nah ini, nah, itu adalah salah satu kiat-kiat kita agar koleksi kita tetap terjaga, ya. Tetap terjaga. Next, Bu. Nah, kemudian apa? Wah, ini agak ini ya kurang ininya. Kemudian cara mencegah kerusakan bahan perpustakaan. Yang pertama adalah kerusakan yang lebih hebat, ya, itu dapat dihindari. Ya. Jadi cara mencegahnya yang pertama adalah kerusakan yang lebih hebat atau lebih besar itu harus dihindari. Ya. Kemudian koleksi yang terkena penyakit, misalnya terkena jamur, kecoa, ya, itu dapat diobati. Dengan apa? Yaitu adanya fumigasi. Nah, adanya fumigasi. Ya, tuh. Jadi ada upaya kita mencegah kerusakan bahan perpustakaan, ya. Misalnya terkena jamur itu dapat diobati, yang terkena kerusakan kecil dapat diperbaiki. Jadi kalau yang sampulnya rusak ya kita perbaiki, ya. Kemudian kalau itu disebabkan oleh ya jamur, kemudian kutu buku, maka perlu adanya fumigasi. Nah, fumigasi, ya jangan kaget Bu ya, kalau fumigasi biayanya banyak, dihitung per per meter persegi ya, artinya ruangan itu berapa lebarnya, kemudian ya akan diadakan fumigasi. Nah ini juga kalau fumigasi ini biayanya juga sangat banyak, ya. Kalau perpustakaan Unila alhamdulillah sudah melakukan namanya fumigasi. Itu dilakukan oleh pihak ketiga, ya. Jadi per meter kubiknya itu 4.000 atau berapa gitu biayanya. Jadi dikalikan luas ruangan, tinggi ruangan dan seterusnya. Memang membutuhkan biaya yang banyak. Tapi buku kita akan awet, ya. Tidak akan dimakan oleh kutu buku. Kemudian koleksi yang masih baik dapat terhindar dari penyakit maupun kerusakan, yaitu tadi adanya fumigasi. Keempat, kelestarian fisik bahan pustaka terjaga. Nah, kita mencegah kerusakan, yaitu dengan di ruangan kita kasih kamper kalau ini ya. Kemudian artinya ya jangan sampai ruangan itu pengap, ya, lembab. Kemudian kelestarian informasi yang terkandung dalam bahan pustaka dapat terjaga. Ini, jadi kitalah yang harus memperlakukan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan agar awet, maka perlu adanya pemeliharaan. Dengan bagaimana ya membersihkan ruangan, ya, rak-rak bukunya. Nah ini perlu diperhatikan. Next, Bu.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pustakawan atau pegawai yang bekerja di perpustakaan. Ini salah satu upaya agar untuk mencegah kerusakan tadi, ya. Ketika makan, ketika membuka buku, membaca buku, ya tidak diperbolehkan sambil makan, terutama makan yang berminyak-minyak ya Pak ya, ataupun yang mengandung air itu dihindari. Ya. Kemudian yang ketujuh ya, pemakai ya, artinya pemustaka diberi penjelasan ya, diberi peringatan agar tidak membawa makanan ataupun minuman ke ruang koleksi ya, atau membaca koleksi. Dan kemudian selanjutnya adalah tugas kita semua, artinya tugas ya kepala perpustakaan, kemudian pemustaka ya, kemudian yang siswanya agar memperlakukan koleksi dengan baik. Ya, artinya benar-benar koleksi itu diperlakukan dengan sebaik mungkin sehingga koleksi tidak mudah rusak. Kemudian perawatan bahan perpustakaan. Nah, ya, kalau Bapak Ibu tidak bisa melihat di layar, silakan di HP juga bisa. Nah, perawatan berbeda lagi. Kalau merawat, namanya merawat itu paling membutuhkan biaya yang banyak, ya Pak Ivan. Jadi kalau namanya merawat itu lebih biayanya lebih banyak dibanding membuat ya. Ini. Jadi perawatan bahan pustaka yaitu menuliskan kandungan informasinya ya. Bisa juga diperbaiki bentuk fisiknya, kemudian atau alih bentuk kalau memang punya biaya yang banyak. Kalaupun tidak punya ya perlu atau kita fotokopi saja dibuat seperti aslinya, itu juga boleh ya. Bisa seperti itu ya kalau kita mau melakukannya, atau mereproduksi lagi. Nah, koleksi yang sudah rusak tadi bisa kita perbaiki sesuai dengan yang kita kehendaki agar koleksi tetap bisa dimanfaatkan oleh pemustaka. Baik, Bu. Kemudian bahan pustaka berbentuk, kita juga perpustakaan Unila ya. Perpustakaan Unila pun juga belum begitu banyak koleksi dalam bentuk mikro yang dilestarikan ya. Yang umumnya masih dalam bentuk buku. Tapi maka saya sudah sampaikan bahwa kita fokus kepada koleksi yang tercetak ya. Kemudian dalam bentuk CD, kalau CD ya kita sudah menyimpan ya. Jadi makanya Unila untuk ke depan itu sudah skripsi sudah dalam bentuk digital ya. Jadi mulai ke depan ya perpustakaan adalah alih ke media digital ini. Nah, kemudian buku-buku yang mengalami rusak maka perlu adanya penjilidan dan laminasi. Nah, bahan pustaka yang perlu dijilid, bahan pustaka yang sampulnya rusak atau terlalu tipis. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa praktek ya, buku yang rusak diperbaiki ya, tentunya dengan peralatan yang ada ya. Kemudian bahan pustaka yang benang jahitannya ya, itu perlu juga perjilid ulang kembali agar bisa dimanfaatkan oleh pustakanya. Next. Nah, kemudian bahan pustaka yang memiliki nomor halaman tidak berurutan. Nah, ini ada Bu ya. Ada buku yang 2 bahasa ya. Jadi di Unila pernah menemukan buku 2 bahasa.
yang depan berbahasa Indonesia, yang di belakang bahasa Inggris. Nah, kan semua ketika kamu akan membaca kan dibalik karena susunannya tidak sama. Nah, inilah yang harus kita jilid ulang lagi. Kita betulkan ya susunannya. Jadi walaupun dua bahasa. Jadi ada koleksi yang satu buku itu dua bahasa ya. Satu bahasanya Indonesia, satu bahasa Inggris. Maka perlu kita jilid. Kemudian bahan pustaka yang berbentuk majalah ya. Ini kalau Bapak Ibu ada majalah-majalah yang memang memiliki informasi yang baik atau bagus ya boleh dijilid ya. Kalau sekarang koran ya tidak perlu lagi tercetak karena sudah ada yang digital ya. Kita tinggal melihat aja, mencari di internet. Kemudian prosedur penjilidan ya, setiap bahan pustaka yang akan dijilid diambil dari ya nanti ya udah Bapak Ibu lebih tahu. Kemudian apabila bahan pustaka itu berbentuk buku maka kartu buku. Nah, ini kalau ini adalah langkah-langkah sebenarnya ya. Langkah-langkah ketika kita akan memperbaiki buku ya dilihat dulu lah semua halamannya itu apakah ada yang hilang atau tidak. Nah, ini perlu kecermatan kita untuk melihat koleksi yang kita miliki. Next. Bu, lanjut. Kemudian perlengkapan bahan penjilidan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti perlu peralatan yang disiapkan. Ini masih ala kadarnya Bapak Ibu ya. Pak Wayan, Pak Ivan ya. Ini alat ala kadarnya. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti bisa membeli yang canggih ya silahkan saja. Tetapi kalau belum ya alat-alat yang sederhana ini perlu kita siapkan. Yang pertama adalah pisau ya. Nah, ini juga perlu di perawatan ya, pelestarian. Kemudian penampat atau palu. Nah, butuh palu juga Pak Wayan ya. Jadi pelestarian perawatan bahan pustaka itu alatnya banyak juga ya. Kemudian ada pelubang atau bolehlah ini bor ya, bisa. Kemudian gunting, kemudian tulang pelipat ini untuk fungsinya untuk melipat ketika kita memperbaiki halaman ya. Kemudian penggaris besi ya. Ya, penggaris untuk memotong ketika kita akan memotong halaman yang perlu dipotong. Kemudian kuas. Nah, ini juga perlu disiapkan. Kemudian gergaji, jarum, mesin pres ya, ini. Ini kalau kita sudah mampu. Kalau belum ya bisa diprioritaskan yang mana dulu yang lebih digunakan ya. Next Bu. Nah, kemudian bahan penjilidannya bisa kertas. Nah, ini kertas ya. Kemudian kertas HPS ya. Kemudian karton, kain linen ya. Kain linen, kain kasa itu ya bisa. Kemudian bahan perekat yaitu lem ya. Kemudian benang ya. Kemudian ya bisa kawat, bisa paku dan seterusnya yang berkaitan dengan bagaimana agar koleksi tadi tetap bisa kita perbaiki. Next. Nah, kemudian apabila bahan pustaka itu berupa majalah maka harus ada catatan. Nah, terus ya. Kemudian laminasi. Laminasi ini ada bisa melapisi plastik pada dokumen atau lembaran lepas. Ini biasanya adalah SK Bapak Ibu ya. SK ataupun ijazah. Jadi sebaiknya kalau punya ijazah atau beranda itu tidak dilaminasi Bu. Ya. Diinkapsulasi saja. Jadi ada
sekarang kan ada plastik khusus untuk menyimpan, mengamankan lembaran-lembaran kertas. Misalnya surat SK itu jangan dilaminating. Kemudian ijazah itu riskan kalau terlalu panas dia akan mengkerut ya, akan mengalami ini ya, akan rusak ijazah kita. Maka disarankan untuk tidak dilaminating kalau itu ijazah, kemudian surat-surat berharga yang lainnya. Next. Nah, laminasi ini ada dua cara, ya, bisa manual, kemudian dengan menggunakan mesin. Ya, kalau manual ini saya kira sudah tidak zamannya lagi di era sekarang, Bapak Ibu ya. Laminasi manual ini ketika belum ada teknologi yang baru ya, seperti laminasi mesin itu, kalau dulu orang laminating ya menggunakan setrika areng, Bapak Ibu ya, setrika areng. Jadi KTP itu dimasukkan ke plastik, kemudian dipilih dengan dengan gosokan areng itu, nah biar nempel maksudnya dulu ya. Ya itu masa lalu, tapi kalau sekarang sudah tidak lagi ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Next. Di samping pelestarian ada namanya penyiangan bahan pustaka. Nah, penyiangan bahan pustaka ini adalah mengambil dari susunan koleksi yang memang sudah tidak layak ya, mau diperbaiki juga sudah nggak bisa ya, maka perlu diambil. Kemudian juga koleksinya terlalu banyak, maka ini perlu diadakan penyiangan, artinya diambil dari susunan koleksinya, dicatat, kemudian disimpan ke tempat yang lain. Nah, kenapa kita perlu adanya penyiangan? Ya agar ketika ada koleksi yang baru bisa dimasukkan ke susunan koleksi. Nah, yang sudah nggak dipakai ya disimpan di gudang atau dibuatkan daftarnya ya, agar menghemat tempat, kemudian bisa akses pada koleksinya. Dengan adanya penyiangan itu koleksinya ya diambil, sehingga orang tidak bingung kalau mencari, oh ini ada judulnya tapi koleksinya nggak ada. Ini yang perlu kita hindari. Kemudian menghemat dana ya, kemudian menyisihkan tempat untuk materi baru. Jadi dengan adanya penyiangan, maka koleksi-koleksi yang baru itu bisa artinya bisa kita masukkan kepada susunan koleksi. Next. Hambatannya ya, hambatan melakukan penyiangan ya, biasanya tidak adanya waktu. Karena sibuk ya, kalau perpustakaan yang besar biasanya memang waktunya nggak ada. Kemudian penundaan pelaksanaan ya, kemudian ditakut melakukan kesalahan, takut disebut seorang yang suka mengilokan buku. Ini anggapan orang yang ya di luar sana ya, wah perpustakaan itu tempat gudang buku, nah kemudian sering menjual buku-buku nggak kepakai, dijual, dikilokan, nah seterusnya. Nah kemudian kriteria penyiangan ya, itu ada kriterianya Bapak Ibu ya, tidak asal buku-buku yang pokoknya raknya udah penuh kita ambil, kita siangi, tidak ya. Jadi ada kriteria penyiangannya ya. Next Bu. Yaitu hendaknya perpustakaan ya meminta bantuan ya. Ini kalau perpustakaan yang memang perpustakaan besar ya. Ya seperti perpustakaan provinsi ya, dinas perpustakaan provinsi, kemudian perpustakaan koleksinya sudah sangat banyak, perlu spesialis subjek
subjek ya. Ini masa-masa dahulu Bu ya. Kalau sekarang karena dengan adanya teknologi lebih mudah kita mengetahui subjek-subjek bukunya. Kemudian kriteria umum penyiangan ya, yaitu subjek tidak sesuai ya dengan kebutuhan pengguna. Kemudian bahan pustaka yang sudah usang. Jadi kalau sudah ada edisi yang baru ya sebaiknya yang lama diambil atau artinya diambil dari susunan agar tidak penuh tempatnya. Kemudian juga edisi baru. Kemudian bahan pustaka yang sudah terlalu rusak ya, terlalu rusak yang memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka itu perlu disiangi. Kemudian bahan pustaka yang isinya tidak lengkap ya, tidak lengkap lagi yaitu. Next Bu. Ya, lanjut. Bu ini lanjut. Bahan pustaka yang jumlah duplikatnya banyak. Nah, timbul pertanyaan lah, buku-buku sekolah itu biasanya duplikatnya banyak Pak. Nah, ya tergantung. Kalau masih dipergunakan ya tidak perlu disiangi. Kemudian bahan pustaka yang terlarang itu tidak boleh ya. Kemudian bahan pustaka yang diperoleh dari hadiah. Nah, hadiah ini juga biasanya ada yang masih digunakan, ada yang tidak. Kemudian bahan pustaka yang tidak digunakan lagi. Nah, ini. Next Bu. Stok opnam. Nah, stok opnam adalah suatu kegiatan penghitungan kembali ya, koleksi dokumen yang dimiliki perpustakaan. Kegiatan stok opnam itu biasanya dilakukan perpustakaan paling sedikit 2 atau 3 tahun ya, guna mendapatkan jumlah koleksi yang valid ya, serta untuk mengetahui judul koleksi yang masih relevan bagi pengguna. Jadi untuk stok opnam ini Bapak Ibu ya, ini juga bisa dilakukan ya, diprogramkan ya. Yang intinya adalah untuk mengetahui apakah koleksi yang kita miliki itu masih utuh atau sudah banyak yang hilang. Kalau tadinya jumlahnya 1000 judul, ternyata setelah diadakan stok opnam tinggal 500. Nah, yang 500 hilang misalkan. Ini perlunya ada stok opnam. Nah, ini. Jadi dengan adanya stok opnam maka akan diketahui ya jumlah koleksi yang memang valid ya, sesuai dengan yang ada di rak. Next Bu. Kemudian menyediakan jajaran katalog yang tersusun rapi yang mencerminkan kondisi dokumen. Jadi kalau katalog yang Bapak Ibu miliki ya itu harus dicek ulang sesuai enggak dengan yang ada di rak. Kemudian mengetahui dengan tepat dokumen yang tidak ada ya katalognya ya. Kemudian mengetahui dengan tepat ya dokumen yang hilang, kemudian mengetahui dengan tepat kondisi dokumen apakah dalam keadaan rusak atau lengkap. Ini. Kemudian keuntungan stok opnam ya, dapat disusun daftar dokumen yang perlu disiangi. Kemudian dengan diketahuinya dokumen yang hilang, menunjukkan dokumen yang berarti kalau banyak yang hilang Bu, banyak dimanfaatkan oleh pengguna ya. Kemudian dapat diketahui kehilangan dokumen di suatu perpustakaan ya. Dapat diperoleh susunan dokumen yang rapi dan dapat dilakukan pembersihan dokumen dari debu dan kotoran. Jadi sekali bersih-bersih ya di pustaka. Next. Perpustakaan ya seperti di Unila, UIN ini kalau melakukan stok opnam itu akan mengganggu kenyamanan pengguna karena
selama stok opnam biasanya petugas akan bolak-balik rak untuk mencocokkan koleksi yang dimiliki. Ya libur ya, kalau di perpustakaan perguruan tingginya mahasiswa libur maka melakukan stok opnam. Memerlukan biaya yang relatif mahal, ya perlu biaya Bapak Ibu ya. Next Bu. Kemudian fumigasi. Nah, fumigasi catatan kalau ada uangnya, ada dananya. Karena memang fumigasi ini sudah saya katakan bahwa perlu biaya yang besar, sangat besar ya. Jadi ada beberapa bahan yang digunakan ya sebagai fumigasi ya, yaitu tentang zat-zat kimia ya. Kalau di Pustakaan Unila menggunakan pihak ketiga untuk melakukan fumigasi ya. Kalau perusahaan ya, perusahaan. Next. Ya, lanjut. Nah, kemudian juga prosedur ya, artinya fumigasi itu seperti apa ya, ya tentunya ada persiapan kalau Bapak Ibu melakukan ya. Kemudian perhitungan jumlah fumigasi, kemudian menentukan waktu pelaksanaan persiapan fumigasi, kemudian ada aplikasi fumigasi, kemudian monitoring dan evaluasi sebenarnya. Nah ini kemudian aerasi, kemudian pembersihan. Artinya ini adalah proses-proses fumigasi ya yang selama ini dilakukan di Perpustakaan Unila oleh pihak ketiga. Bapak Ibu masih semangat? Nah, kayaknya sudah mengantuk ya, jam mengantuk. Semangat. Ya, sebentar lagi kita semangat Pak, walaupun jam rawan. Gimana, Bu? Masih semangat walaupun jamnya rawan. Nah, ini foto bahula Bu ya. Mohon maaf ini ada ketika saya melakukan uji sertifikasi ya. Kalau sertifikasi saya nggak ada duitnya, kalau Bapak Ibu ada poinnya Bapak Ibu ya. Ketika saya melakukan sertifikasi kompetensi itu tidak ada tunjangannya Bu ya, ini sekedar kompetensi. Nah ini ketika dulu saya melakukan pelestarian bahan pustakaan di Perpustakaan Nasional. Next. Nah ini adalah cara memperbaiki koleksi ya, baik sampulnya rusak, kemudian halamannya sobek ya. Itu kira-kira peralatannya seperti itu Bapak Ibu kalau mau melakukan nanti di tempat Bapak Ibu ya. Jadi ada laboratorium tersendiri untuk melakukan perbaikan koleksi. Walaupun Unila juga belum punya ya, artinya yang khusus untuk ruang bedah kalau di kedokteran. Next. Nah, ini adalah ya ketika asesor menjelaskan perlunya perawatan ya, ada vacuum cleaner itu ya, penyedot debu ya. Jadi untuk buku-buku yang sudah berdebu maka perlu kita mempunyai alat penghisap debu yaitu vacuum cleaner. Nah, next Bu. Nah, ini adalah cara membersihkan noda pada halaman buku ya. Ini fotonya saja Bu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa juga membaca ulang materi yang di share di grup ya tentang pelestarian bahan perpustakaan. Next.
Nah, itu adalah cara menambal koleksi. Ya, kalau yang tadi sobek di tengah halaman itu ada cara menambalnya. Kalau kita mungkin kalau malas amat ya, buku yang sobek ditambal-tambal, buang saja sudah selesai kan, mungkin gitu ya. Tapi kalau untuk koleksi yang memang memiliki informasi tinggi ya, nah, itu naskah-naskah kuno itu ya perlu ini tadi. Kalau robek ya harus ditangani agar dia kembali seperti semula ya, walaupun dengan menambal. Nah, itu. Next. Nah, itu cara apa itu? Bagaimana itu, Pak? Pak Wayan, apa itu? Sedang apa itu? Nah, itu adalah membersihkan koleksi ya, dengan puas tadi. Ya. Jadi memperlakukan koleksi. Jadi itu Bersin terus nanti, Pak. Gimana? Bersin terus nanti. Iya, makanya perpustakaan biar bersih, nyaman, indah. Nah, ini ya perlu ya seperti itulah Bu. Kalau kita akan membuat katakan bahwa buatlah ruangan perpustakaan seharum mungkin. Nah, jadi enggak pengap, enggak lembab. Nah, itu Bu ya. Jadi tugas Ibu ya. Bapak Ibu Pernah nanti bersihin kayak gitu habisnya pilek, Pak. ya pakai vacuum cleaner berarti. Ya, oke. Next Bu. Nah, itu adalah vacuum cleaner ya. Untuk membersihkan debu-debu yang ada di dalam buku ya. Biasanya kalau di Pustakaan Unila langsung ke raknya, rak buku langsung menggunakan vacuum cleaner. Kalau raknya menggunakan kain basah biasanya kita lakukan seperti itu. Itu adalah merupakan perawatan bahan perpustakaan. Oke Bu. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan ya. Sambil menunggu video praktik memperbaiki buku di Unila, silakan kalau ada yang mau bertanya lebih dulu Bapak Ibu, silakan yang berkaitan dengan pelestarian bahan perpustakaan. Karena nanti akan saya buat tugas buat program kerja pelestarian bahan pustaka kelompok ya Bu, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ivan, silakan kalau mau bertanya. Oke, ya Bapak, mengenai cara perawatan kerusakan bahan pustaka. Sementara yang masih di Omar, video ini video. Saya kerusakan terutama disebabkan oleh manusianya itu sendiri, misalnya pada siswa dipinjam buku oleh siswa atau guru mapel, ternyata terjadi kerusakan. Nah, bagaimana cara mensiasati hal tersebut? Kemudian yang kedua, di satgas saya ada 3 waka, yaitu waka kesiswaan, waka kurikulum, waka sarana prasarana. Nah, jika ingin mengajukan dana, maka saya harus melewati dulu waka sarana dan prasarana. Namun mengenai kepastian ada dananya atau tidak, atau disetujui atau tidak, itu kadang-kadang lama Pak, atau tidak pasti waktunya. Jadi gimana kita mau bekerja tapi silakan kita belum ada kabar dari camat atau kepala madrasah karena lewat dulu dari waka sarana dan prasarana. Jadi kita kalau mau melakukan kegiatan sulit. Jadi bagaimana Pak cara menyiasatinya? Oke, terima kasih Pak, itu saja. Ya, oke. Ya, tepuk tangan buat Pak Evan yang sudah bertanya. Biar nggak ngantuk ya. Selanjutnya siapa lagi sebelum dijawab oleh narasumber atau pengajar Pak Sumarno? Bu Reni Yuliani, Min 9 Bandar Lampung. Silakan Bu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Hanya untuk perawatan buku yang sesederhana mungkin
bahan digunakan untuk buku yang dimakan rayap contohnya, atau dimakan apa namanya kecoa. Nah, yang sederhana sekali untuk menghilangkan kuman-kuman di buku itu apa Pak yang selama ini yang Bapak ketahui? Kalau yang untuk menggunakan dana yang terlalu besar kemungkinan itu agak susah dijangkau. Yang sesederhana mungkin Pak, apa kira-kira yang bisa untuk menghilangkan kutu buku itu? Terima kasih. Berikutnya Bu. Dari Ya, silakan Pak langsung dijawab dulu ya. Takut Pak Sumarno nanti lupa. Ada 2 pertanyaan. faktor Maklum. U itu biasanya banyak lupanya. Ah, itu dia. Makanya sebelum lupa dijawab dulu ya Pak. Ya, faktor U, Bapak Nah, Ibu itu ya. dia Jadi, faktor U. Makanya dijawab dulu pertanyaan dari Pak Evan dan Bu Reni ya Bu Pak. Ivan ya, Pak Ivan tadi. Masa Bu Itu yang- Evan, Pak Evan. Pak Ivan ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan koleksi-koleksi yang rusak karena dipakai oleh siswa ya. Bagaimana cara menanganinya. Kemudian yang kedua untuk mengajukan peralatan atau perlengkapan untuk di perpustakaan. Baik, untuk koleksi-koleksi yang rusak karena siswa atau pengguna itu biasanya adalah rusak karena disebabkan oleh apa ya? Karena terlalu banyak dipegang Bu ya. Di sini biasanya bukunya adalah karena kena apa? Megang berminyak tangannya, kemudian juga basah sehingga bukunya akan mengalami rusak. Maka cara mengantisipasinya agar koleksi-koleksi tadi tidak mudah rusak ya, sebaiknya buku tersebut yang pertama itu adalah diberi sampul, artinya sampul plastik. Sampul plastik Bapak Ibu ya. Ini akan mencegah kerusakan koleksi. Nah, ini. Jadi ada sampul koleksinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memberi apa ya? Rambu-rambu ya, rambu-rambu di rak koleksi itu dengan cara ya memberikan tidak diperbolehkan ya membawa makanan ya, makanan-makanan terutama yang berminyak ke tempat koleksi. Kemudian tidak diperbolehkan membaca buku dengan makan misalkan. Itu adalah salah satu upaya bagaimana agar koleksi itu tetap tetap bagus, tetap baik ya, artinya tidak mudah rusak ya. Jadi yang paling pokok pertama adalah tadi kalau buku itu baru sebaiknya diberikan sampul pengaman terlebih dahulu Bapak Ibu ya, kalau itu memang ada dananya. Itu Pak Ivan ya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan dana, karena di sekolah Bapak Ivan ada 3 waka ya. Setiap ini ada bagiannya masing-masing. Nah, makanya perlu adanya perencanaan ya. Perencanaan di perpustakaan. Apa saja yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan ya. Biasanya di awal tahun ya, misalnya di awal tahun Januari, Bapak Ibu sudah harus membuat perencanaan selama 1 tahun ke depan itu apa sih yang mau saya lakukan, membutuhkan dana berapa sih yang harus kita siapkan. Nah, disinilah tugas Bapak Ibu sekalian merencanakan kegiatan yang ada di perpustakaan, baik yang berkaitan pengadaan buku, kemudian pelestarian buku. Nah, jadi ya Pak Ivan tentunya harus banyak-banyak PDKT ya, banyak-banyak makanya tadi Pak ya. Jadi memang kalau sudah menyangkut dana itu tidak perguruan tinggi biasanya juga kasusnya sama, tetapi kita tidak boleh pesimis ya, harus optimis terus ya. Sekali ini
diberikan ya berulang-ulang terus. Kita harus selalu membuat proposal atau program kerja kita. Sementara itu Pak Ivan ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi nanti ada tugas membuat perencanaan pelestarian bahan perpustakaan kelompok ya. Jadi nanti Bapak Ibu saya minta untuk membuat perencanaan tersebut. Kemudian dari Ibu siapa tadi? Selanjutnya? Tanya Bu Pak. Bu Reni, Pak Yuliani. Ya. Ulangi Bu. Ulangi Bu. Tadi apa tadi? Nah, kan lupa benar. Oh ya Pak. Untuk ini Pak, perawatan buku yang biar nggak dimakan kutu buku tadi, semacam kecoa, rayap, yang sesederhana mungkin itu apa gitu obatnya gitu. Ya, baik Bu. Ya, obat yang sesederhana mungkin. Nah, ya. Yang pertama, untuk mencegah agar koleksi tidak dimakan oleh kutu buku, kemudian kecoa, ya, kemudian binatang pengerat, tikus, ya, pengerat kan tikus Bu ya. Kalau tikus itu tidak pernah memakan kertas, tetapi menyobek. Nah, itu hanya untuk karena giginya ingin tajam terus, mentajamkan gigi tikus itu tadi. Jadi pertama adalah yang paling pokok adalah raknya dibersihkan Bu ya. Nah, koleksinya, bukunya harus selalu bersih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap rak itu sebaiknya kalau memang ada dana ya dibelikan kamper atau kapur barus. Ya, dimasukkan aja di sela-sela rak itu. Nanti kan dia akan habis kena udara kan dia akan menyebar sendiri. Nah itu. Kemudian kalau rayap itu tentunya kalau rayap harus di lubangnya dikasih ya obat kimia lah seperti minyak tanah atau apa. Nah itu adalah salah satu pencegahannya. Jadi itu pencegahan sederhana mungkin. Tapi kalau memungkinkan ada uangnya difumigasi Bu ya. Penyemprotan kan cuma satu ruangan paling 5 juta kali itu ya. 5 juta satu ruang untuk nyemprot koleksinya. Tapi kan harus bersih dulu tempatnya Bu ya. Jadi buatlah perpustakaan itu bersih. Ya. Silakan yang lain Bapak Ibu. Ya, silakan yang lain. Sambil menunggu videonya. Saya Pak izin bertanya Pak. Ya Pak, dari Bapak siapa Pak? Ya Pak Wayan sama Bu Asna Eka Duyana yang tanya. Ya Pak Wayan dulu. Kalau saya memanggil biasanya Mas Wayan. Ini Pak. Ya. Tadi sudah dijelaskan untuk menambah koleksi buku itu katanya bisa bekerja sama dengan sekolah lain, ini tukar menukar koleksi. Nah itu caranya bagaimana Pak? Selama ini saya di sini kayaknya belum pernah antar sekolah melakukan tukar menukar untuk menambah koleksi buku Pak. Itu caranya apa Pak? Nah, kasih Pak. Belum ya, oke Mas Wayan. Pak Wayan ya tentang bagaimana cara tukar menukar koleksi. Nah, tukar menukar koleksi adalah salah satu cara untuk menambah koleksi, artinya koleksi kita yang belum ada. Perpustakaan A dan perpustakaan B. Nah, ini ya memang selama ini jarang yang melakukan itu Pak Wayan ya. Tapi kalau itu dilakukan adalah salah satu upaya tadi pengadaan bahan perpustakaan dengan cara tukar menukar. Ya. Maka terlebih dahulu ada kerjasama antar perpustakaan sekolah tadi ya. Jadi ada kesepakatan dulu. Karena akan melakukan tukar menukar koleksi ya. Jadi koleksi A punya koleksi yang lebih banyak, si B kurang misalkan. Mana yang lebih banyak, nah itu ditukarkan yang ke perpustakaan yang lain. Jadi itulah cara melakukan tukar menukar. Jadi ada surat
surat apa? Ya, ada surat kerjasama Pak Wayan ya. Jadi dibuatkan kerjasama dulu. Jadi sehingga bisa dilakukan tukar menukar koleksi. Silakan Bu Eni kalau mau menambahkan, sepertinya kalau Mas Kamat mau menanggapi juga. Silakan, nggak apa-apa. Bu Eni, silakan. Tidak menanggapi Pak, nanti saya ada waktunya ngisi materi. Jadi ini Pak Marno dulu. Cuma ini Pak, sesi tanya jawab sepertinya waktunya sudah tercukupi ya Pak ya. Jadi tinggal penugasan. Jadi dibuat kelompok untuk mengerjakan tugas dari materi pelestarian bahan pustaka. Untuk Bapak Ibu yang masih ada punya pertanyaan, bisa ditanyakan lewat chat grup ya Bapak Ibu ya. Di grup Diklat Perpustakaan itu kan wadah media untuk kita saling memberikan informasi. Begitu. Bagi yang sudah haus, ya silakan minum dulu. Ya, silakan Pak Wayan. Dari sini. Terlihat dari sini udah pada ngantuk, udah pada begini ngantuk. Ya, mau diputarkan videonya enggak, Pak Wayan? Iya, Pak. Diputarkan video perbaikan buku di Unila enggak? Boleh, Pak, boleh. Ya, silakan diputar. Pak Marno dari situ yang mutarnya ya. Ya. Silakan dari situ pemutaran video ya, pelestarian bahan pustaka, baru kemudian pengelompokan untuk mengerjakan tugas ya, Pak. Ya, silakan. Yang mau ngopi bentar silakan, nggak apa-apa. Silakan. Ya, sambil ngopi bagi yang sudah ngantuk. Komar. Yang mau gerak-gerak dulu begini berdiri, silakan ya, namanya duduk dari pagi. Silakan. Ini nanti penugasan kelompok. Kita ini aja lewat, nanti kami berikan nomor, ada nomor Pak Sumarno di grup Diklat, langsung ke Pak Sumarno ya tugasnya, karena kan harus dicek dulu sama beliau. Mana videonya? Yang mau minum dulu ya. Enak nih. Untuk tugas kelompoknya gimana? Bu Reni aja minum. Ya Bu, untuk tugas kelompoknya gimana ini? Tugas kelompoknya nanti menyusul, saya share di grup Bapak Ibu ya. Ya. Ya Pak. Ini lagi menyiapkan video perbaikan. Pak Marno mau muterin video lama bener nih Pak. Kami tidur dulu ya Pak. Ya. Bu, nggak sabar lihatnya Pak. Wah, videonya bagus benar Bu. Nah, nanti Bapak Ibu pengen nanti. Ditunggu. Sini Pak, tidur dan di sini Pak. Ya. Kopi Bu Eni yang enak itu. Sabar Bapak Ibu sebentar ya. Bu, tadi saya masuk ke kelompok mana ya? Belum dibagi kelompok Bu. Belum Bu. Kita belum. Belum dibagi ya kelompoknya ya? Kelompoknya belum Bu, sabar. Bu. Kelompoknya kayak kemarin aja mungkin. Iya, kelompoknya beda-beda dong. Beda-beda. Beda ya. Beda-beda. Kelompoknya belum dibagikan ya? Belum dibagikan. Belum Bu, sabar. Soalnya sinyalnya susah. Untuk ini. Sama sekali Pak Marno ini udah ngantuk duluan ini.
Jaringan itu Pak, tadi juga kita share skrip itu agak lama. Nah, Iya. Ya Bapak Ibu sambil menunggu video terkoneksi, saya akan membagikan tugas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan membuat kelompok dulu ya sambil menunggu videonya. Boleh kelompok yang sudah ada silakan ya. Kemudian tugasnya sudah saya share di WA group. Jadi tugas Apa Pak? Tugasnya di mana Pak? Tadi potong-potong Pak. saya share di WA group. Oke Pak. Berarti boleh ini live apa Pak? Gimana? Halo? Ini ngerjainnya stopin Zoom-nya apa live Pak? Live ya, live. Udah boleh live berarti Pak? Bukan untuk mengerjakan tugasnya di setelah kegiatan ini selesai. Silakan. Kelompoknya silakan membuat kelompok masing-masing. Ya Bapak Ivan, kemudian Mas Wayan, boleh kelompok yang kemarin-kemarin silakan nggak apa-apa. Kemudian tugas dikumpul melalui email saya nanti setelah selesai. Ya. Kumpul lewat email apa lewat WA Pak tugasnya? Lewat email juga bisa, WA juga bisa. Yang mana yang ke WA saja Pak ya? Lewat WA aja Pak mungkin ya Pak? Ya boleh. Ya, lewat WA aja Pak. Perwakilan ya Pak? Kelompok ya. Wakilan. Ya Pak. Pak, perwakilan kelompok aja ya Pak. Jadi Ya. satu kelompok kan. Berarti perwakilan. Ketua kelompoknya nanti yang ngirim ke saya. Pak Marno, ya. Pak, dipastikan dulu memberi tugasnya, ya Pak ya. Terus kelompoknya. Kemudian para peserta ini setelah dibagikan kelompok dikerjakan, mereka harus presentasi atau bagaimana Pak? Tidak harus dipresentasikan kelompoknya masing-masing aja ke saya sudah dalam bentuk laporannya saja Bu. Oh oke. Soalnya ada peserta yang japri ini seperti apa? Berarti pembagian kelompoknya Pak Marno yang menentukan atau panitia atau kelompok yang kemarin? Kelompok yang kemarin saja yang. Oke. Kelompok yang kemarin, kemudian tugas-tugasnya dikirim di grup ya? Ya. Baru kemudian jawabannya japri langsung ke Pak Marno? Ya. Baik, itu ya Bapak Ibu. Tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya sudah dikirim, tugasnya dikirim ke grup, kelompoknya menggunakan kelompok yang kemarin. Jadi Bapak Ibu punya waktu menuju
Kemudian Japri, jawaban itu, pengerjaan tugas itu harus dikasih waktu Pak Marno, apakah sampai maghrib ataukah sampai besok jam berapa? Silakan Pak Marno menentukan sebagai pengajar. Jam 5 sudah saya di ini, Bu. Jam 5 sore ini? Besok. Oh, besok. Ya. Kalau jam 5 besok, kalau jam 5 besok mau bisa tidur dulu. Ya. Berarti saya simpulkan sekali lagi biar Bapak Ibu peserta tidak japri dan bertanya-tanya bingung. Ininya yang di-share di itu dulu, Pak. Sudah di-share, Bu. Oke. Ya, yang pertama tugasnya akan dikirimkan di grup, kemudian kelompoknya dibagi sesuai dengan kelompok kemarin. Kemudian tugas-tugas itu dikerjakan dan diberi waktu untuk mengumpulkannya paling lambat besok hari Jumat jam 5 sore. Jawaban langsung dikirim Japri ke Pak Sumarno. Nomor WA Pak Sumarno ada di grup diklat itu, beliau ada. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh ya. Cukup. Ya, kalau sudah tidak ada, sebentar kita melihat video perbaikan buku. Bentar. Kelompok, per kelompok. Ini ya Pak ya, yang videonya ya Pak? Ya. Oh Ini ya, Bapak Ibu, berarti para peserta Bapak Ibu menyaksikan video dulu ya. Apa? Di atasnya apa ini? Ini lagi ini. Nah, itu Bapak Ibu cara perbaikan orang besar. Ya, ini Bapak Ibu perbaikan perawatan di Kecamatan Unila yang dikerjakan oleh kawan saya. Halo, Pak Wayan, terdengar suara saya, Pak Wayan? Halo, Pak Wayan? Halo? Ya, gimana Pak? Ini proses perbaikan di Unila. Iya. Ya Pak.
Wow, perawatannya sangat jeli dan teliti sekali, Pak. Tapi alatnya sudah lumayan. Ya, tepuk tangan dong, tepuk tangan biar semangat. Iya, untuk videonya yang luar biasa. Pak Marno, silakan kalau ada yang sebelum kami tutup ini, selain tadi sudah disampaikan, tugas nanti dikirim lewat grup diklat, ya Pak Marno. Kemudian untuk kelompok disesuaikan dengan kelompok yang kemarin saja. Kemudian untuk batas akhir mengumpulkan tugas untuk materi pelestarian bahan pustaka itu besok paling lambat jam 5 subuh apa jam 5 sore? Jam 5 sore loh, Bu. Siapa tahu jam 5 subuh ya kan? Bangun tidur itu kan udah japri. Ya. Berarti besok jam 5 sore. Kemudian jawaban kelompok itu dengan menulis nama kelompoknya dikirim langsung japri ke Pak Sumarno. Nomor WA beliau itu ada di grup diklat karena beliau juga gabung di situ. Di grup diklat ya Pak, Bapak Ibu ya. Dicari aja yang tulisannya SSSUUMMARNO Sumarno. Ada lagi tambahan Pak Marno? Pak Marno masih itu dulu, masih mute tuh. Pijit dulu. Nah. Baik Bapak Ibu, mohon maaf jika materi yang saya sampaikan masih sangat kurang, ya mohon dilengkapi karena ada modul diklatnya. Silakan dibaca ulang kalau memang kurang sempurna, ya disempurnakan lewat modul yang sudah di-share di grup. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit bisa bermanfaat. Nah, Pak Marno terputus tuh. Jaringan ya Pak Marno ya? Nah, udah. Ya, nanti saya usahakan di-share di grup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Sumarno. Prok 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 prok. Prok 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 prok. Jadi apa? Prok 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 prok. Terima kasih Pak Marno. Ya, terima kasih Pak Marno. Sama-sama. Salam literasi. Salam literasi dulu. Tetap semangat memajukan perpustakaan sekolah madrasah. Bapak Ibu secara perlahan-lahan sudah punya ilmunya ya. Hari ini ilmunya tentang pelestarian bahan pustaka. Jadi buku-buku yang sudah rusak ternyata bisa diperbaiki ya Bapak Ibu ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Insya Allah kita besok jam 8 pagi sudah bergabung lagi. Jadi silakan mengerjakan tugas sambil tidur-tiduran, sambil istirahat, selonjor ya. Besok kita ketemu lagi, tetap semangat. Keep on positive thinking, selalu berpikir positif. Semangat memajukan perpustakaan sekolah dan madrasah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya Pak ya? Ya. Ya, baik. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Kita tutup ya. Zoom-nya kita tutup ya Bapak Ibu. Ya, selamat beristirahat, selamat mengerjakan tugas ya. Dan selamat beristirahat. Terima kasih Bu. Ya, see you tomorrow morning at 8 PM. Ya, ma'asalamah, hatta lipo. See you tomorrow morning. Yes. Baik.